Shalom saudaraku yang terkasih. Sekarang adalah minggu Advent yang pertama. Kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan penuh harapan. Tanpa kedatangannya hidup kita terasa hampa. Jiwa dan raga kita terbelenggu oleh kuasa dosa. Dan kebinasaan yang kekal sudah menunggu kita. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih tidak melupakan kita. Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita dari kuk perhambaan oleh dosa. Itulah yang melegakan kita, memberi kita sukacita yang luar biasa. Raja kemuliaan sudah datang, akan datang dan sedang datang. Itulah makna Advent yang sesungguhnya. Kita menunggu Yesus yang membebaskan kita dari kuasa dosa, memberikan kepada kita anugerah hidup yang kekal. Marilah kita masuki minggu Advent yang pertama ini dengan bersekutu melalui firman Tuhan. Firman ini akan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita awali dengan berdoa. Bapa Sorgawi yang kudus dan Maha Pengasih, sapalah kami melalui firman ini, dan semoga kami semakin dikuatkan dan diteguhkan menanti kedatangan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kami. Kiranya Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sikap yang tepat dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus adalah berjaga-jaga, waspada sekaligus tetap berkarya sesuai dengan tugas panggilan yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam pemahaman itulah, kita harus memakai jubah yang terikat di pinggang dan pelita yang menyala di tangan sebagai kiasan untuk menggambarkan kesiapan, kesigapan, serta sikap berjaga-jaga dari semua gangguan yang mungkin mengganggu dan mengalihkan fokus kita. Tentu adalah sukacita besar apabila Raja Kemuliaan itu telah datang, dan salah satu cara dalam menyongsong dan menyambut Raja Kemuliaan itu adalah dengan memperdengarkan lagu puji-pujian sebagai ekspresi kelegaan atas terjawabnya dua-dua penantian kita. Lebih lanjut, kita akan mengetahui bagaimana umat Israel mengekspresikan sukacita mereka menyambut datangnya Raja Kemuliaan ke Yerusalem. Mereka melantunkan puji-pujian, bermazmur untuk memuliakan Allah yang datang itu. Itulah yang menjadi khotbah minggu Advent yang pertama, sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 24, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan topik nubuatan tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan Sela. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, nats ini mengisahkan tentang tabut perjanjian yang dipindahkan ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu diangkut dari rumah Obed-Edom oleh Raja Daud dan seluruh orang Israel dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bandingkan dengan 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada 2 bagian penting dalam nats ini yang perlu kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, siapakah Raja Kemuliaan itu? Pemazmur menggambarkan Raja Kemuliaan itu sebagai Raja di atas segala raja. Di ayat yang ke-8, pemazmur menyebut Raja Kemuliaan itu sebagai Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Penyebutan itu dilatar belakangi pengenalan pemazmur akan Tuhan yang memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Kemenangan itu adalah berkat penyertaan Tuhan yang memberi segala petunjuk untuk dilaksanakan oleh Daud.
Kepatuhan itu berbuah kemenangan yang gemilang. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-25. Kemudian di ayat yang ke-10 pemazmur menjelaskan lebih lengkap tentang siapa Raja Kemuliaan itu sebagai Tuhan alam semesta. Pernyataan itu menegaskan kembali pernyataan pemazmur sebagaimana tertulis di ayat 1 berikut ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah sikap dalam menyambut Raja Kemuliaan itu? Di ayat 7 dan ayat 9 dikatakan sebagai berikut. Pintu-pintu gerbang harus mengangkat kepala sebagai simbol kemenangan. Pemulihan harga diri karena Allah telah mengangkat umatnya dari kekalahan dan kebinasaan. Raja Kemuliaan itu datang dalam kebesaran dan kemuliaan. Kebesarannya memenuhi Yerusalem, sehingga pintu gerbang terlalu sempit untuk menerima kebesarannya. Pintu harus diangkat. Kehadirannya membongkar seluruh sekat. Semua menyatu bersukacita menyambut datangnya Raja Kemuliaan. Nats ini menubuatkan kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam suasana Advent pada masa sekarang ini. Pengajaran yang pertama, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10. Sekalipun kita mengalami penderitaan, menanggung beban kehidupan yang sangat berat, kehidupan kita penuh kemelut, tetapi kita harus bersukaria di dalam Tuhan. Bersukaria di dalam Tuhan bukan berarti kita bersenang-senang, akan tetapi bertahan di dalam pengharapan, karena Tuhan pasti tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Bersukacita karena Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan datang. Tidak hanya akan datang, tetapi sudah datang. Dan sekarang Tuhan sedang datang. Pengajaran yang kedua, tetaplah bertahan dan bersabar. Tidak lama lagi Tuhan akan tiba. Oleh sebab itu jangan menyerah. Teruslah bertahan dan tetaplah bertahan. Bahkan harus bertahan dalam sukacita karena Tuhan sedang datang. Patahkan godaan untuk lari menyelamatkan diri, menuruti cara-cara yang kita anggap bijaksana, padahal menjauhkan diri kita dari jalan Tuhan. Maka bersabarlah menanti saat Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Pengajaran yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan puji-pujian. Orang Kristen adalah jemaat yang suka bernyanyi, menempatkan lagu puji-pujian sebagai bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan orang Kristen juga selalu disyukuri dengan menaikkan lagu pujian kepada Tuhan. Baik di dalam sukacita maupun dukacita, selalu diiringi dengan nyanyian. Dengan kata lain, nyanyian jemaat Kristus tidak hanya berbentuk pujian, tetapi juga berisi ungkapan perasaan dan pergumulan, harapan dan peneguhan, serta pencurahan suasana hati dan situasi kehidupan. Di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 2, pemazmur berkata, "Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." Demikian firman Tuhan. Maksud pemazmur adalah, kita memang perlu dan harus memuji Tuhan. Puji-pujian berguna bagi orang percaya, menjadi sebuah bahasa bersama yang membantu kita mengarahkan hati kepada Tuhan, membantu kita mengasah kepekaan dan penghayatan pada karya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sekalipun puji-pujian itu berguna bagi kita, pujian itu tidak boleh terarah pada diri kita saja. Setiap pujian harus terpusat pada Tuhan. Dan pengajaran yang keempat, hati yang bernyanyi adalah hati yang berdoa. Sama seperti berdoa, pujian bermanfaat untuk mempertajam kepekaan rohani kita. Pujian adalah alat untuk membantu kita mengungkapkan isi hati kita yang paling dalam, serta menolong kita berbicara kepada Tuhan. Sama seperti berdoa,
maka bermazmur haruslah terarah ke atas, terarah kepada Allah. Apabila kita menaikkan pujian dari hati kita yang terdalam dan terarah kepada Allah, maka pujian kita adalah sekaligus menjadi doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khotbah ini, epistel sebagaimana tertulis di Injil Lukas pasal 12, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40 mengingatkan kita untuk waspada dan berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus Kristus, sekaligus melakukan tugas-tugas panggilan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Di dalam masa penantian itu, kita harus tekun berdoa dan senantiasa hidup bersukacita di dalam Tuhan. Persiapkanlah diri untuk bermazmur bagi juru selamat yang segera dan pasti datang itu. Ingatlah firman Tuhan sebagaimana tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Maka nantikanlah kedatangan Raja Kemuliaan dengan siap sedia, waspada dan berjaga-jaga, serta bertekun dalam doa. Sambutlah dia dengan sukacita dan kumandangkanlah mazmur bagi kemuliaannya. Selamat beribadah di Minggu Advent yang pertama. Kiranya Tuhan memimpin dan menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.